Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Danar Pamungkas, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Channel akan mengulas ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teknologi informasi. Teman-teman, kali ini dalam video ini saya akan membahas atau berbagi ilmu mengenai subnetting berdasarkan jumlah jaringan atau jumlah network. Dan ini adalah video lanjutan dari video yang pertama dari seri tutorial subnetting. Ya, jika video yang pertama adalah membahas analogi, kemudian tujuan manfaat dan juga konsepnya. Nah, baru dari video yang kedua dan seterusnya ini insya Allah kita akan fokus membahas bagaimana cara subnettingnya. Ya. Namun sebelum kita lanjutkan video ini, yang belum subscribe silahkan subscribe dan juga share video ini agar semakin banyak yang mendapatkan ilmu dan manfaat dari video ini. Baik, yang pertama akan saya bahas teman-teman adalah esensi subnetting, dan setelah itu baru saya masuk ke cara subnettingnya. Dari review atau kita review sejenak ya dari video yang pertama, bahwa di situ disebutkan subnetting adalah proses membagi jaringan menjadi jaringan yang lebih kecil atau bisa disebut dengan subnet. Nah, membaginya itu atau inti pembagiannya adalah atau bisa disebut dengan esensi dari subnetting itu adalah memindahkan ini teman-teman, memindahkan garis pemisah ya, memindahkan garis pemisah bagian network sehingga beberapa bit host itu digunakan untuk bit tambahan bagian network ya. Maksudnya seperti apa? Maksudnya gini teman-teman, bit host dalam IP itu adalah nilainya dalam binernya ya, dalam bentuk biner adalah 0, dan bit network itu adalah yang bernilai 1 dalam bentuk binernya. Nah, kemudian yang dimaksud memindahkan garis pemisah bagian network dan juga bit host adalah ini. Sebagai contoh ini ya teman-teman, sebagai contoh ada IP 192.168.1.0// atau ketika teman-teman mengetahui atau ada IP yang sudah ada slash sekian, itu berarti IP tersebut sudah di subnetting ya, sudah tidak default lagi netmasknya. Kemudian yang dimaksud apa tadi, garis pemisah atau memindahkan itu adalah gini. Sebelum di subnetting teman-teman, kita tahu ini adalah IP kelas apa? Kelas C ya, IP kelas C. Netmask defaultnya adalah 255 ya. Jadi netmask defaultnya adalah 255, kemudian 255.0. Jika nanti dijadikan biner, berarti di sini nanti segmen 1 sini ya, ini ada segmen 1 dalam binernya, netmask defaultnya adalah angka 1 semuanya. Segmen 2 angka 1, segmen 3 juga angka 1, segmen 4 00 semuanya defaultnya ya, default. Nah, karena ini 00 semua defaultnya, berarti garis pemisahnya adalah di sini teman-teman. Nah, saya kasih warna di sini ya, saya garis. Segmen 1 2 3 adalah default netmasknya, atau dalam artian di sini adalah network masknya. Kemudian baru ke segmen 4 yang nilainya 000 tadi adalah bit host ya, yang belum di subnetting. Nah, ketika di subnetting /28 yang awalnya sebelum di subnetting itu nanti angka satunya sebanyak 24 gitu ya. Ketika di subnetting kemudian menjadi 28, berarti di sini ada penambahan 4 angka 1, betul kan ya? Extended bit di sini. Berarti garis pemisahnya akan berubah di sini teman-teman. Nah, di sini nih garis pemisahnya. Nah, yang awalnya di sini ya kan, kemudian sekarang di sini. Nah, inilah yang disebut esensi atau inti proses dari subnetting. Nah, dengan pemindahan di sini ya, dengan pemindahan di sini otomatis nanti netmasknya berubah, netmask default, netmask barunya ada perubahan, kemudian bit hostnya itu berkurang ya, yang awalnya 8 angka 0 sekarang menjadi 4 angka 0. Ini salah satu contoh. Nah, kemudian untuk mempermudah pemahaman atau bagaimana sih langkah-langkah
subnettingnya teman-teman. Saya sudah menyiapkan studi kasus atau contoh ini ya. Sebagai contoh, ini misalkan ada suatu fakultas teknik dalam sebuah perguruan tinggi itu mempunyai IP atau jatah IP 220.10.0. Nah, di dalam fakultas teknik tersebut akan terdiri dari 3 prodi atau 3 program studi. Yang pertama misalkan sistem informasi, kemudian teknik informatika, dan juga teknik mesin. Jadi ada 3. Nah, langkah awal seperti apa teman-teman? Nah, langkah awal ketika teman-teman mengetahui contoh atau skema seperti ini, langkah awalnya adalah kita harus mengetahui jumlah networknya, ya, jumlah network atau jaringannya yang dibutuhkan atau yang akan dibentuk. Nah, baik, ada berapa? Kita tahu di sini ada 3 prodi, berarti kemungkinan nanti ada 1, 2, 3 jaringan, ya. Apakah hanya 3 jaringan? Kita lihat teman-teman, di sini ada router ya. Ingat, di sini ada router, misalkan di sini ada router 1, di sini ada router 2, di sini ada router 3. Nah, di dalam sebuah konsep jaringan teman-teman, antar router itu adalah sebuah jaringan tersendiri, ya. Antar router adalah sebuah jaringan tersendiri. Jadi antar router 1 dengan router 2 itu adalah jaringan sendiri. Misalkan ini saya kasih jaringan nomor 4. Router 2 dengan router 3 itu juga jaringan tersendiri. Misalkan saya kasih jaringan nomor 5. Berarti jumlah networknya berapa yang akan dibutuhkan atau yang akan dibentuk? Jumlah networknya adalah 5. Nah, ya, dari sini, dari skema ini ada 5 jaringan yang akan dibentuk. Langkah selanjutnya apa? Kita klasifikasi IP teman-teman. Klasifikasi ini IP-nya kelas apa, ya kan? Kelasnya apa di sini? Teman-teman juga harus tahu klasifikasi IP ya. Misalkan sih saya ingatkan aja, kelas A, IP kelas A versi 4 itu antara 0 sampai 127 ya. Kemudian kelas B itu adalah 128 sampai 191. Kemudian kelas C itu adalah 192 sampai 223. Nah, ini adalah nilai dari segmen pertama IP versi 4 ya, kelas A 0 sampai 27 dan seterusnya. Nah, karena di sini IP-nya 200, segmen pertama adalah nilainya 200, ini berarti masuk kelas IP C ya. Kita ingat di sini ada kelas IP C, kemudian jumlah networknya ada 5. Langkah selanjutnya apa teman-teman? Langkah selanjutnya kita scroll ke bawah. Baik, di situ ada tentukan jumlah network. Kita sudah menentukan jumlah networknya. Tadi jumlah network berapa teman-teman? Ada 5 ya. Jumlah netnya ada 5. Oke. Kemudian setelah kita mengetahui jumlah networknya, kemudian convert ke biner. Nah, desimal ini kita convert ke biner. Teman-teman juga harus paham bagaimana cara convert ke biner ya. Mungkin saya ingatkan juga cara yang lumayan cepat ya, lumayan cepat. Dan ini adalah biner atau desimal berformat 8 bit teman-teman ya. Kita tahu ada 8 bit, berarti ada bit 8, 7, kemudian 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini bitnya, bit. Kemudian bit ke 0 bukan ke bit 0, ke pertama itu ada pembentuknya adalah 2 pangkat 0. Ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Ya, benar ya. Ini 2, ya Allah. Maaf teman-teman, ini 2, ini 3,
saya hapus saja biar enak ya. Oke, ini tadi berapa? Bit ketiga adalah 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Dan ini value-nya berapa teman-teman? Value-nya adalah 1, ini 2, ini 4 ya, ini 8, 2 pangkat 4 adalah 16, 2 pangkat 5 adalah 32, ini adalah 64, dan ini 128. Teman-teman perlu diingat konsep ini ya. Ini konsepnya. Nah, yang perlu teman-teman ingat-ingat ya kan, perlu teman-teman ingat adalah yang angka-angka nih 18, 64 dan seterusnya. Nah, dari seperti ini kemudian gunakan angka-angka yang ada di sini nih ya, dari 1 sampai 28 ini. Kira-kira angka mana saja yang dapat digunakan untuk membentuk angka 5 ya. Berarti di sini ada angka 4 dan juga angka 1, benar ya? Angka 4 dan angka 1. Berarti di sini adalah nilainya 1, berarti kita aktifkan yang bit ketiga ini dengan angka 1. Bit ke 1 nilainya 1 ini kita aktifkan. Nah, karena 4 tambah 1 5 ya. Nah, kemudian bit kedua 4, 5, 6, 7, 8 itu adalah tidak aktif teman-teman. 0, 0, 0, 0, 0, dan juga ini 0. Nah, berarti di sini berapa? Hasilnya adalah ketika dikonvert ke biner adalah 1, 2, 3, 4, 5, 1 ya. Ini 0, ini 1. Nah, setelah kita convert ke biner, langkah selanjutnya adalah cari bit yang aktif, dalam artian berapa bit yang aktif untuk membentuk angka 5 tadi. Bit yang aktif adalah ini teman-teman. Ada berapa bit ini? Bit 1, 2, 3. Ada 3 bit yang aktif teman-teman ya. Ada 3 bit yang aktif. Berarti di sini ada 3. Nah, sudah ketemu bit yang aktif. Nah, misalkan nanti suatu saat di sini ternyata di sini angka 1 misalkan teman-teman, berarti di sini ada berapa bit yang aktif? Yang aktif adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ketika di sini nanti angka 1 kemudian ini 0 teman-teman, berarti di sini ada 5 bit yang aktif. Entah ini nanti yang angkanya 0, yang penting di sini 1 ya, nanti ada 5 bit. Itu konsepnya ya. Kemudian kita lanjutkan teman-teman, kita lanjutkan. Saya rubah, saya hapus dulu sini. Ini tadi apa ya? 0 ya. Oke, ini tadi 0. Ini 0 biar teman-teman tidak bingung. Nah, kemudian saya garis juga biar teman tidak bingung juga. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita dapatkan nilai bitnya, berapa bit yang aktif, kemudian kita masuk ke langkah kedua. Di situ disebutkan cadangkan bit dalam subnet mask. Nah, gunanya kita mengklasifikasi atau mengetahui bit itu bukan bit, IP tersebut itu masuk ke kelas apa, karena kita akan membutuhkan net mask defaultnya teman-teman. Karena tadi masuk ke IP-nya masuk ke kelas C, maka defaultnya adalah 255. Ini netmasknya ya, netmask default gimana ya, netmask default ini ya, netmask. Saya hapus dulu. Default kayak gini ya, default ya, ini L ini adalah 255, kemudian ini 255, ini 0. Ketika kita rubah ke berapa bilangan biner ya,
Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini segmen pertama ya. Kemudian kita masuk segmen kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita masuk segmen kedua, mohon maaf, segmen keempat. Ini adalah nilainya 0. Berarti adalah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ingat teman-teman, esensi dari subnetting tadi ya adalah menambahkan atau merubah garis pemisah antara bit network dan juga bit host. Nah, bagaimana menambahkannya? Menambahkan ada dari bit yang kita peroleh yang tadi, bit yang aktif dalam 5 tadi ya. Nah, ini kan ada 3 bit, berarti teman-teman, berarti bitnya yang kita tambahkan di sini, misalkan kita cari apa ya, warna kuning aja ya, biar ada bedanya nanti. Kita tambahkan mulai dari yang sebelah kiri ya. Ada 3, berarti kita tambahkan 1, 2, 3. Nah, ini ya. Kemudian di sini kembali ke 0. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini akan kita dapatkan netmask baru. Netmask barunya berapa teman-teman? Di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ini adalah netmask barunya, ini segmen keempatnya ya. Nilainya berapa teman-teman? Nilainya adalah ini 255 ya, ini 255, ini 255, dan ini berapa? Ini adalah bit ke-8, 7, dan 6. Bit 8, 7, 6. Berarti kita tambahkan 128, kita tambahkan 64, kita tambahkan 32. Berapa teman-teman? 224 ya. Oke, ini 224. Nah, ini adalah netmask barunya. Nah, kemudian di sini ada perintah cari incrementnya. Apa itu cari increment? Cari increment adalah nanti kita akan, increment ini kita gunakan untuk membuat network ringnya atau IP rings-nya ya. Bagaimana cara mengetahuinya? Nah, kita lihat di sini angka 1 yang paling akhir ya, kasih warna biru. Angka 1 yang paling akhir di sini ya, saya kasih tanda di sini ya. Angka 1 yang paling akhir itu letaknya di bit ke berapa teman-teman? Bit ke 6 ya. Lihat di sini ya, formatnya ini adalah bit ke 6. Nilainya berapa teman-teman? Bit ke 6 adalah nilainya 32, 2 pangkat 5. Ini adalah 32, dan ini adalah incrementnya. Oke, increment. Nah, setelah kita dapatkan increment teman-teman, kita gunakan increment tadi untuk mencari network ring atau IP range-nya ya. Baik, tadi sudah kita ketahui jumlah networknya yang akan kita bentuk adalah ada 5 ya. Jadi kita buat linknya dulu, misalkan ini 1 ya, ini 1, kemudian ada 2, oke, kemudian ada 3, ada 4, ada 5 tadi ya. Kemudian di sini yang terakhir adalah 5. Oke, ada 5 network. Nah, di sini kita akan mencari network ringnya. Tujuannya adalah kita akan network ring ini akan kita gunakan untuk misalkan network ring 1 nanti kita gunakan di prodi apa ya, entah itu di prodi sistem informasi, teknik informatika, atau teknik mesin yang di skema tadi.
Nah, untuk menentukannya yang pertama ini kita pakai IP awal. IP awalnya tadi berapa? 200 ya. Ada 200, kemudian 20, kemudian apa berapa tadi ya? 10, 0 ya. Ini adalah network IP awalnya. Nah, untuk membuat batasan atau range-nya adalah untuk yang kedua berarti 200, 20, ini 10. Nah, ingat teman-teman, kita gunakan increment untuk menambahkan ini ya. Kita gunakan incrementnya tadi berapa? 32. Berarti 32 kita taruh sini 32. Nah, kebetulan teman-teman, angka 1 terakhir adalah di segmen 4. Berarti yang ditambahkan adalah yang di segmen 4 ya. Misalkan suatu saat lagi teman-teman akan mendapatkan angka 1 terakhir itu adalah di segmen ketiga, berarti nanti yang ditambahkan increment adalah IP yang di segmen ketiga ya. Jadi ini tambahkan incrementnya 0 ditambahkan 32 gini ya. Ini kok besar sekali ya. Sebentar biar agak bagus. Ini 32. Nah, kemudian setelah itu network yang ketiga, berarti ini 200, ini 20 ya kan, ini 10 ditambahkan 32 lagi teman-teman. 32 ditambah 32 berarti 64 ya. 64. Oke, kemudian network yang keempat 200, ini 20, ini 10, 64 ditambah 32 berarti 96. Kemudian yang terakhir 200, ini 20, kemudian ini 10, 96 ditambah 32, 96 tambah 32 berarti 128 ya, 128. Nah, kita buat range-nya sekarang teman-teman. Nah, kita buat range-nya, kemudian seperti ini ya. Range-nya adalah 200, kemudian 20, 10. Ingat yang tadi yang dijumlahkan atau ada penambahan increment adalah di segmen 4. Berarti di jaringan 1 atau network yang pertama ini batas akhirnya adalah tidak boleh melebihi dari network kedua ya. Jangan melebihi yang angka ini. Karena ini 32 berarti ini nanti 31. Gitu ya teman-teman. Kemudian network yang kedua sampai mana batasannya? 1032 ya. 220 1032 sampai 220, kemudian ini 10, ini jangan melebihi network yang ketiga. Berarti sini 63. Kemudian network yang ketiga 200, kemudian ini 20, kemudian ini 10, kemudian ini 90, 95. Kemudian ini 200, ini 20, ini 10, ini 127. Kemudian yang terakhir 200, kemudian ini 20 ya. Ini 10 dan ini berapa teman-teman? Berapa? Iya, kita tambahkan aja 32 di sini ya. 32 berarti di sini adalah 1, ini 10, 160, 160. Berarti jangan sampai melebihi 160. Di sini berarti 159 ya, 159. Nah, ini adalah network ringnya teman-teman. Jadi nanti kita disetting dalam sebuah jaringan, misalkan ini untuk apa ya, IP ini untuk prodi apa tadi, sistem informasi gitu ya. Untuk SI misalkan di sini untuk TI ya, kemudian ini untuk apa tadi, teknik mesin,
teknik mesin, kemudian ini misalkan router 1, router 2 atau jaringan keempat ya, kemudian ini router 2 dengan router 3. Nah, nanti di jaringan SI yang pertama itu misalkan ya, kita gunakan yang network ring yang pertama ini, jadi antara 220.10.0 sampai 220.10.31. Jadi host-host atau klien-klien atau PC-PC yang ada di SI nanti IP-nya menggunakan IP yang di sini ya, dengan konfigurasi IP yang ada di sini, kemudian netmasknya menggunakan 255.255.255.224. Nah, itu teman. Kemudian teman-teman yang di sini saya kasih apa ya namanya, pembatas IP ini teman-teman ya. IP yang awal ini adalah net ID, taruh mana ya, ini adalah net ID. Kemudian ini yang akhir ini ya, batas akhirnya tadi ini adalah IP broadcast. Nah, berarti net ID dari SI adalah 220.10.0, TI 10.32 dan seterusnya teman-teman. Nah gitu ya. Nah kemudian kita akan mencari berapa jumlah host per net atau host per subnet. Jumlah host per network. Dalam artian kan tadi sudah dipecah menjadi 5 network ya, menjadi 5 jaringan lah. Kita akan cari tahu dalam satu jaringan tadi itu ada berapa IP yang bisa dapat digunakan atau berapa host yang dapat digunakan. Caranya adalah teman-teman, 2 pangkat kita cari di sini, ini 2 pangkat apa enaknya, 2 pangkat n gitu ya, 2 pangkat n dikurangi 2. N ini apa? N adalah ya, N itu karena ini host, bit host ya, jumlah host kan ya, jumlah host. Ingat, host berarti identik dengan bit host. Bit host adalah 0 ya, bit host adalah 0. Berarti N itu adalah, saya kasih warna apa nih ya, warna merah. N itu adalah jumlah angka 0 yang ada di sini. Nah ini dia jumlah angka 0 yang ada di sini. Ada berapa ini teman-teman? 1 2 3 4. Ini kurang 1 nih ya. Kurang 1 nih. Ini kurang 1 tuh, maaf teman-teman, ini kurang 1. Nah, ini kan ada 3. Berarti di sini ada, oke. Tuh 2 3 4 5. Oke, sudah 45. Di sini adalah, biar teman-teman paham, saya kasih jalurnya di sini. Oke, N-nya ada di sini. 2 pangkat berapa ini berarti teman-teman? 2 pangkat 5. 2 pangkat 5. Kemudian dikurangi 2. Kenapa dikurangi 2 teman-teman? Karena yang pertama 10.0 ini adalah net ID. Jadi teman-teman ketika men-setting subnet pasnya seperti ini, kemudian teman-teman memasukkan IP 220.10.0 dalam sebuah PC atau host, itu otomatis tidak bisa digunakan karena IP tersebut adalah sebagai identitas network, sebagai identitas jaringan. Kemudian IP broadcast juga tidak bisa digunakan teman-teman ya. IP broadcast ini sudah tidak bisa digunakan dalam host atau klien atau PC ya, ketika teman-teman menggunakan netmask seperti ini. Nah, IP ini digunakan ketika mengirimkan pesan ke seluruh host yang ada di jaringan tersebut ya, IP ini. Makanya ini tidak bisa kita setting, kita tidak bisa kita konfigurasi dalam PC atau host. Makanya dikurangi 2. Berarti 2 pangkat 5 adalah
berapa teman-teman? 2 pangkat 5 di sini 32 dikurangi 2 berapa teman-teman? Ya 30 ya. Berarti dalam jaringan SI ini maksimal hostnya adalah 30 host. Nah kemudian kita juga dapat mengetahui jumlah network atau subnet yang terbentuk. Jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 2 pangkat, tadi kan sudah N ya, kita pakai M gitu ya, 2 pangkat M misalkan, dimana M itu adalah tadi warna merah sudah, saya kasih warna apa? Warna kuning di sini ya. M adalah angka 1 yang ditambahkan teman-teman ya, angka 1 yang ditambahkan tadi ya kan, ini kan sudah defaultnya tadi yang kita tambahkan ada 3 kebetulan sama dengan bit ini ya, kebetulan sama dengan bit, jadi jangan jadi patokan bitnya yang untuk membuat atau mengetahui jumlah networknya, tapi jumlah angka 1 yang ditambahkan. Yang angka 1 ditambahkan adalah 3, berarti 2 pangkat 3 teman-teman. Ini saya kasih tahu taruh mana ya, ini saya kasih M di sini ya. Oke. Ini 2 pangkat 3 berarti berapa teman-teman? Berarti ada 8 network yang dapat terbentuk atau network yang terbentuk ketika kita melakukan subnetting ini. Nah tadi kan diminta atau akan dibentuk menjadi 5 jaringan ya, ini tadi ya ada 5 jaringan. Ternyata teman-teman ada 8 network yang bisa dibentuk ya. Coba kita buktikan ya, incrementnya kan 32 ya, berarti tadi yang ke-5 kan terakhir 128, berarti nanti yang ke-6 ya, misalkan aja ini, misalkan ini 6 itu adalah 160, kemudian yang ke-7 itu adalah 160 tambah 32 berarti 192, yang ke-8 adalah 192 tambah 32 berarti 224. Nah ini adalah net ID dari 8 network yang dapat dibentuk. Namun tadi karena kebutuhannya 5 ya kita pakai ini. Misalkan suatu saat Fakultas Teknik akan mendirikan prodi baru misalkan ya, prodi elektro misalkan ya, ambil aja dari slot atau yang tersedia IP yang tersedia di sini gitu ya. Nah itu teman-teman. Nah ini adalah proses subnettingnya. Jadi misalkan kita simulasikan di sini yang di atas ini ya, berarti ini adalah apa tadi yang di sini, nanti kita settingnya teman-teman, kita settingnya adalah IP-nya bukan IP-nya, iya ya, nah, mohon maaf teman-teman. Oke. Net ID-nya adalah net ID ini di sini adalah 200, ini 20, ini 10, ini 0. Yang ini adalah 200, kemudian ini 20, ini 10, ini 32, ini ada dia. Kemudian ini 200, ini 20, ini 10, ini berapa tadi? 64. Nah, ketika menuliskan bahwa IP ini sudah kita subnetting, kita pakai format CIDR atau CIDR ya. Kalau teman-teman belum paham CIDR ya, bisa dilihat di video sebelumnya, saya menjelaskan tentang itu, bagaimana cara penulisannya. Jadi ini saya tuliskan thread slash berapa ini, 24 ditambah 3 berarti 27 slash 27. Yang belum paham slash 27 nanti silakan lihat di video sebelumnya.
/27 ya. Kemudian net masknya adalah sama ini ya, 255 berapa tadi, 224 dan ini net passnya sama semua nanti ya. Ini juga nanti ambil yang dari IP tadi, yang kelima juga ambil dari IP tadi. Nah ini teman-teman, jadi ketika teman-teman nanti misalkan menyeting yang di sini ya, misalkan satu host yang ada di IP yang di prodi teknik mesin, misalkan PC untuk kabrudinya misalkan, jadi kita masukkan IP-nya misalkan ya 220.10.65 misalkan. Kemudian max-nya 255.224. Nah ini adalah contoh konfigurasi IP yang ada di teknik mesin, dan seterusnya nanti insya Allah untuk simulasi bagaimana kita setting hasil subnetting ini, nanti insya Allah ada video tersendiri tentang tutorial paket tracer ya. Baik teman-teman, ini adalah langkah-langkah subnettingnya. Jika teman-teman masih belum paham, silahkan nanti diulang-ulang video ini, dan juga jangan hanya melihat tapi dicatat ya, dicatat. Baik teman-teman, ada kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga barokah. Insya Allah nanti contoh lain atau studi kasus lain tentang subnetting insya Allah ada di video selanjutnya. Bagaimana kita subnetting di kelas C, bagaimana kita subnetting di IP kelas A, bagaimana kita subnetting di IP kelas B, insya Allah kita lanjutkan di subnetting berdasarkan network bagian yang kedua. Sebelum saya akhiri, jangan lupa sholat 5 waktu dan juga zikir pagi petang. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.